Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Safira Rafli Artansyah dengan NIM 1919 1030 1078 di kelas Praktikum Pemetaan D. Nah, di sini saya akan mempresentasikan bagaimana praktikum pemetaan pada new normal. Nah, daftar isi pada PPT ini adalah 1. Latar belakang, 2. Problematika, 3. Solusi dan implementasi, 4. Kesimpulan. Nah, presentasi ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah praktikum pemetaan Prodi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember. 1. Latar belakang. Pemetaan adalah kegiatan pengolahan data dan penggambaran hasil pengukuran bidang-bidang tanah dengan suatu metode tertentu pada media tertentu, sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanah tersebut. Pemetaan bidang tanah adalah kegiatan pengolahan data dan penggambaran hasil pengukuran bidang-bidang tanah dengan suatu metode tertentu pada media tertentu, sehingga letak dan ukuran bidang tanahnya dapat diketahui dari media tempat pemetaan bidang tanahnya tersebut. Pada praktikum pemetaan terdapat capaian yang diinginkan, yaitu mahasiswa mampu menggunakan peralatan survei, mahasiswa mampu melakukan pengukuran kerangka dasar, dan mampu menghitung dan menggambarkan hasil pengukuran di lapangan. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran kerangka dasar vertikal dan mampu melakukan perhitungan dan penggambaran hasil pengukuran di lapangan. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran sifat dasar dan mampu melakukan perhitungan dan pengukuran hasil pengukuran di lapangan. Mahasiswa mampu memahami cara-cara perhitungan luas. Capaian ini dapat dengan mudah terlaksana apabila jika dilaksanakan kuliah tatap muka. Akan tetapi, karena tidak bisa tatap muka, dikhawatirkan mahasiswa tidak mampu mencapai capaian tersebut. Praktikum pemetaan merupakan salah satu mata kuliah yang penting, terutama di kurikulum Prodi S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Jember. Hal ini dikarenakan mata kuliah ini merupakan fondasi dasar dalam penggambaran medan dan peta. Mata kuliah ini juga berkorelasi dengan banyak mata kuliah seperti geometri jalan raya, meka tanah, dan sebagainya. Nah, di sini jika menyinggung geometri jalan raya, di mana membangun jalan itu kan tidak simpel. Nah, gitu kita kan harus survei, kita harus menghitung elevasi, kita harus memahami bagaimana kondisi medan yang ada sehingga dapat dibangun jalan yang aman dan efisien dalam pembangunannya. Kalau mekanika tanah sedikit banyak memerlukan ilmu dari praktikum pemetaan, di mana kita juga harus mengidentifikasi medan, sehingga apabila nanti kita menghitung, misal sebagai contoh pemesan, disitulah praktikum pemetaan ilmunya dapat berguna. Sehingga dikhawatirkan apabila mahasiswa tidak mampu menguasai secara maksimal, maka akan menghambat penguasaan materi kuliah lain. Nah, dikarenakan masih kurangnya solusi yang ada sekarang, maka dari itu presentasi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut. 2. Problematika. Pandemi COVID-19 mengakibatkan kegiatan perkuliahan menjadi berjalan tidak seperti biasanya, di mana perkuliahan yang biasanya tatap muka tidak dapat dilakukan dikarenakan khawatirnya terjadi penyebaran virus COVID-19. Dan mengingat potensi penyebaran dan tingginya angka kasus terjadinya penyebaran COVID-19, maka sangat tidak disarankan untuk terjadinya tatap muka. Sebagaimana kita mengetahui bahwa
mahasiswa tidak berasal dari satu daerah saja. Mereka berasal dari berbagai daerah, di mana kita tidak mengetahui bagaimana perkembangan COVID-19 di daerah mereka. Dikarenakan kita tidak mengetahui bagaimana kondisi COVID-19 di daerah mereka, maka alangkah lebih baik apabila jika kita mencegah terjadinya tatap muka daripada kita memaksakan terjadi kuliah tatap muka, di mana bukan hanya mahasiswa saja yang akan tertular, seluruh civitas akademik dan orang-orang di sekitarnya juga akan terinfeksi. Maka dari itu sangat tidak disarankan untuk terjadinya tatap muka. Dikarenakan kegiatan tatap muka tidak dianjurkan, maka proses pembelajaran mahasiswa, terkhususnya mata kuliah praktikum pemetaan yang mengharuskan mahasiswa bertatap muka, untuk dapat memahami dan mengimplementasikan materi menjadi terhambat. Hal ini karena mata kuliah ini memerlukan praktikum karena pada dasarnya mata kuliah ini perlu mempelajari kondisi medan asli. Jika tidak dapat melakukan praktek, maka ditakutkan mahasiswa tidak dapat memperoleh inti dari mata kuliah ini. Sebagaimana kita mengetahui ada beberapa mata kuliah yang dimana kita harus melakukan praktikum untuk memahami materi dari mata kuliah tersebut. Cara belajar yang paling baik adalah sambil latihan. Nah, salah satu contoh mata kuliah yang apabila tidak dilakukan praktikum, maka mahasiswanya tidak dapat memahami sepenuhnya adalah praktikum mix design yang saya lakukan di semester 1 kemarin. Nah, di mana praktikum mix design ini kami belajar bagaimana cara membuat beton dengan klasifikasi-klasifikasi tertentu yang kemudian diuji coba apakah lulus uji. Nah, dari tujuan dari mata kuliah tersebut, apabila tidak dilakukan praktikum, maka dikhawatirkan mahasiswa tidak dapat membuat beton dengan klasifikasi tertentu. Nah, sehingga sangat diperlukan adanya praktikum pemetaan. Diperlukan adanya praktikum mix design. Nah, hal ini juga terjadi di praktikum pemetaan di mana yang seharusnya kita ke lapangan, di mana kita mempelajari medan, menghitung elevasi, dan seperti itu dikarenakan terjadinya pandemi ini, maka dikhawatirkan mahasiswa cuma belajar dari textbook. Karena textbook itu hanya berisi teks dan gambar, tidak ada praktikum, maka dikhawatirkan mahasiswanya hanya paham setengah atau mungkin kurang. Nah, sehingga mahasiswa ditakutkan tidak dapat memperoleh inti dari mata kuliah ini. Nomor 3, solusinya. Nah, solusi yang saya tawarkan di PPT ini pada kali ini adalah 1. Online classroom, 2. Multi online sources learning, 3. Self simple project. Online classroom. Perkuliahan tatap muka yang tidak dianjurkan dapat diatasi dengan menggunakan aplikasi teleconference. Aplikasi yang mudah didapatkan dan digunakan ada banyak, contohnya Zoom, Google Meet, Skype, dan lain-lain. Dengan menggunakan aplikasi teleconference, dapat mengeliminasi faktor tatap muka sekaligus dapat melanjutkan kegiatan tatap muka via daring atau online. Aplikasi-aplikasi tersebut juga mendukung fitur share screen di mana kita dapat memperlihatkan layar desktop Anda.
Hal ini mempermudah untuk menampilkan materi perkuliahan seperti PPT atau PDF, atau bahkan menampilkan video yang diperlukan untuk menunjang perkuliahan. Nah, di sini saya menggunakan fitur share screen dari Zoom, di mana saya memperlihatkan PPT ini kepada kalian, sehingga teman-teman lain yang tidak melihat di depan laptop saya dapat mengetahui apa yang saya baca. Nah, online classroom ini sudah diterapkan dan pemerintah juga mendukung dengan memberikan kuota pendidikan kepada mahasiswa dan siswa-siswa SMA, SMP, dan SD, di mana kuota pendidikan tersebut dapat digunakan untuk mengakses website pelajaran dan untuk mahasiswa digunakan untuk mengakses Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan sebagainya. Sehingga kami dari mahasiswa sangat mengapresiasi baik dari pemerintah maupun dari kampus, di mana walaupun dalam kondisi seperti ini mereka masih berjuang untuk mengadakan perkuliahan. Selanjutnya adalah multi-online sources learning. Terbatasnya perkuliahan dikarenakan tidak dapat bertatap muka, mengakibatkan mahasiswa tidak dapat melakukan kegiatan tanya jawab terkait perkuliahan dan kurangnya materi penunjang perkuliahan. Hal ini dapat diatasi dengan multi-online sources learning. Maksudnya adalah materi perkuliahan dapat didapat bukan hanya dari penjelasan dosen saja. Terdapat banyak website yang menyediakan jurnal nasional atau internasional yang dapat membantu materi utama perkuliahan. Materi penunjang dapat diunduh atau diperoleh melalui internet. Untuk materi perkuliahan yang membutuhkan mahasiswa untuk memahami dan menggunakan suatu alat praktikum maupun non-praktikum dapat dipelajari melalui video yang mudah didapatkan di platform YouTube. Yang saya maksud di sini adalah sebagian besar perkuliahan materinya berupa textbook. Nah, apabila dosen tidak memberikan textbook, kita dapat mencari di internet. Nah, di internet itu kan ada macam-macam, sehingga saya rasa tidak akan ada kendala untuk textbook dari mata kuliah terkait. Nah, apabila dari textbook saja masih kurang paham, dapat kalian cari penjelasannya di YouTube. Di YouTube ini kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris dapat digunakan apabila Anda rasa penjelasan di bahasa Indonesia kurang detail atau tidak banyak variasinya, sehingga kalian bisa menggunakan pencarian dengan menggunakan bahasa Inggris untuk mendapatkan hasil jawaban yang lebih variatif dan lebih jelas. Nah, seperti contohnya adalah praktikum pemetaan, di mana misalnya kita harus menggunakan alat-alat praktikum seperti theodolit, waterpass, dan lain sebagainya, dapat kita pelajari dengan mencari video di YouTube. Nah, tujuan dari mencari video di YouTube ini adalah kita dapat mengetahui gambaran kasar bagaimana bentuk, cara penggunaan, dan hasil dari alat-alat tersebut. Sehingga apabila nanti pandemi ini sudah reda dan kita dapat bertemu lagi, sehingga kita cuma perlu mengingat kembali bagaimana cara menggunakan alat-alat praktikum tersebut. Self-Simple Project. Mata kuliah yang khususnya memerlukan kegiatan praktikum yang ditujukan agar mahasiswa lebih memahami materi perkuliahan dapat diatasi dengan Self-Simple Project. Dikarenakan mahasiswa perlu untuk mengeksplorasi dan bereksperimen, maka dapat dilakukan proyek satu orang sederhana.
Sebagai contoh, mahasiswa harus menguasai cara mengukur elevasi suatu bangunan. Maka, dosen dapat memberikan proyek sederhana di mana mahasiswa dapat mengukur elevasi rumah atau bangunan sekitar rumah. Yang maksud di sini, ini adalah salah satu contoh implementasi dari praktikum pemetaan, di mana untuk praktikum pemetaan, kadang-kadang kita harus mengukur elevasi suatu bukit atau gunung atau medan yang lain. Nah, dikarenakan kita tidak dapat melakukan perjalanan jauh dan kita disarankan untuk berdiam diri di rumah, maka dosen dapat memberikan proyek-proyek sederhana yang dilakukan oleh sedikit orang dengan jumlah minimal orang adalah 1 orang. Salah satu contohnya adalah jika di lapangan kita mengukur elevasi suatu medan, maka dapat kita modifikasi dengan mengukur elevasi bangunan. Salah satu contohnya adalah itu, dan saya rasa dengan proyek-proyek sederhana ini, mahasiswa dapat berkreasi dan tidak terlepas dari esensi praktikum pemetaan. Metode ini ditujukan agar mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan praktikum walaupun terhalang pandemi. Untuk praktikum yang lebih kompleks seperti menggunakan alat praktikum yang rumit dan mahal, contoh teodolit, maka tetap diperlukan praktikum yang membutuhkan pengawasan dosen atau asisten dosen. Untuk praktikum ini adalah praktikum yang ditujukan apabila pandemi sudah selesai, sehingga pengawasan dosen atau asisten dosen mungkin dilakukan. Jika seperti sekarang ini, di mana pandemi yang belum selesai, maka praktikum tatap muka belum dapat dilaksanakan. Nah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung PPT ini, yaitu di bagian kesimpulan. Kesimpulan saya adalah, meskipun terjadi pandemi, akan tetapi jika kita berusaha untuk mencari solusi yang tepat, maka kegiatan perkuliahan masih dapat terlaksana. Adalah tugas kita untuk mengubah tantangan di masa sulit ini menjadi kesempatan. Semoga solusi ini dapat diimplementasikan dan dapat membantu dalam masa pandemi COVID-19. Winston S. Churchill pernah mengatakan, "A pessimist sees the difficulty in every opportunity, an optimist sees the opportunity in every difficulty." Di sini mengatakan bahwa baik seorang pesimis dan oportunis apabila berada di kondisi yang sama, mempunyai cara pandang yang berbeda, di mana seorang pesimis akan melihat adanya kesulitan di setiap kesempatan. Dan seorang optimis akan melihat kesempatan di setiap kesulitan. Nah, tinggal bagaimana Anda ingin menjadi seorang pesimis atau seorang oportunis. Dan akhirnya kita telah sampai di penghujung presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian-kalian semua yang sudah melihat presentasi saya. Saya mengucapkan minta maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang tidak mengenakan di hati Anda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.